adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan bahasa. Meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh indranya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Pandulah anak selama tayangan dengan bernyanyi bersama dan menyimak cerita dengan menyebut kembali istilah dan kosakata dalam cerita. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Lucu sekali. Kemari, biarlah si kodok melotot sendiri. Dengarlah, tak usah kita menangkapnya. Biarkan si kodok bebas melompat dan bermain. Kodoknya lucu sekali. Kemari, biarlah si kodok melotot sendiri. Untuk anak Indonesia. Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo anak Indonesia, saya Kak Yana dari Kerajaan Dongeng Nusa Tenggara Barat.
kali ini Kak Yana mau bercerita. Tapi sebelumnya, lomba duduk siap hak. Terima kasih. Kak Yana mulai ceritanya ya. Di pagi hari yang cerah, seekor burung kutilang terbangun dari tidurnya, lalu bersiul sambil bernyanyi. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi dengan tak jemu-jemu, berangguk-angguk sambil bernyanyi, trilili. Tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu menghampiri burung kutilang. Selamat pagi wahai sahabatku, burung kutilang. Selamat pagi juga wahai sahabatku kupu-kupu. Ada apa denganmu? Kupu-kupu meminta burung kutilang untuk ikut membantu si penguasa hutannya, yaitu harimau yang sedang terperangkap di tali besi. Mereka pun berangkat. Ada yang tahu bagaimana mereka berangkat? Ya, dengan terbang. Yuk ikut terbang bersama Kak Yana. Terbang kupu-kupu. Terbang burung kutilang. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Tolong, tolong aku, tolong keluarkan aku dari tempat ini, tolong. Mendengar suara harimau, kupu-kupu dan burung kutilang langsung lebih cepat mereka terbang. Sampainya di sana, burung kutilang berusaha membuka terali besi itu dengan paruhnya. Akhirnya burung kutilang berhasil menyelamatkan harimau keluar dari terali besi itu. Namun sayang, bukannya berterima kasih, malah harimau ingin menerkam tubuh mungilnya si burung kutilang. Aku lapar. Aku ingin memakan tubuhmu, wahai burung kutilang. Sebelum burung kutilang diterkam oleh harimau, sahabatnya si kupu-kupu menyelamatkan. Jangan, jangan wahai harimau, kumohon jangan. Ingat, burung kutilanglah yang menyelamatkanmu sehingga kau bisa keluar dari terali besi ini. Jadi kumohon, jangan kau memakannya. Mendengar itu, si harimau pun tersadar. Ia pun tidak jadi memakan si burung kutilang dan mengucapkan terima kasih. Maafkan aku, wahai burung kutilang. Aku terlalu lapar sehingga ingin memakanmu. Dan aku berterima kasih karena kau telah menolongku. Kupu-kupu dan harimau pun dan juga si burung kutilang bersahabat dan mereka bertiga mencari makan bersama. Demikian dongeng untuk anak Indonesia. Dadah.
Pendongeng Kak Yana, Kerajaan Dongeng Nusa Tenggara Barat. Dongeng Persahabatan Kupu-Kupu dan Kutilang. Penulis Katarina T. Tukan. Ilustrator Katarina T. Tukan. Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yuk kita mengamati, dia lambat sekali, merambat sekali tadi, sampai dan malam nanti. Siput ayo kemari, ini sudah siang hari. Siput tak bisa lari, aku sabar menanti. Yuk kita mengamati, dia lambat sekali, merambat sekali tadi, sampai dan malam nanti. Siput ayo kemari, ini sudah siang hari. Siput tak bisa lari, aku sabar menanti. Siput ayo kemari, ini sudah siang hari. Siput tak bisa lari, aku sabar menanti. Ayo kita kenali sifat dan kegunaan udara. Sifat udara: tidak terlihat, tidak terasa, dan ada di mana-mana. Manfaat udara: untuk bernafas manusia, untuk bernafas tumbuhan, dan untuk bernafas hewan. Itulah kegunaan udara di sekitar kita. Ayo kita mengenal tentang air. Sifat air: mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan ke segala arah. Dua jenis air. 1. Air jernih, biasanya tidak berwarna. 2. Air keruh. 2 manfaat air. 1. Untuk diminum atau dimasak. 2. Untuk mandi. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini, aku akan ajak kalian untuk mengenal bermacam-macam suara alam. Apa kalian tahu itu suara apa? Ya betul, itu adalah suara air yang mengalir di sungai. Kita lanjut lagi ke suara alam yang berikutnya ya. Nah, gambar selanjutnya ada yang tahu? Api, api. Ya benar, itu adalah gambar api. Coba dengar suara api. Seperti sesuatu yang berdetik ya. Ayo kita ke gambar selanjutnya yuk.
suara juga bisa kencang. Coba dengarkan. Wah, gambar berikutnya pohon roboh. Awas! Pohon besar yang roboh mempunyai suara yang keras. Ini hujan. Ada hujan gerimis dan ada juga hujan yang deras. Nah, kalau hujan gerimis suaranya kecil. Kalau hujan deras suaranya besar. Alhamdulillah, kalian sudah tahu bermacam-macam bunyi suara alam. Sampai di sini dulu ya. Pada suatu hari, terjadi kebakaran hutan. Asap membumbung tinggi. Carlo, hutan kota terbakar. Kita harus segera memadamkannya sebelum api menjalar ke kota. Saatnya beraksi. Sedot air yang banyak, Carlo, dan kita padamkan apinya. Sepertinya api masih terus membesar. Api kebakaran belum juga mengecil. Ayo, Carlo, kita ambil air lagi dan semprot ke apinya.
Kita harus mencari cara lain untuk menghentikan kebakaran. Ayo Carlo, kita gali parit agar kebakaran tidak meluas dan apinya segera padam. Sekarang kita alirkan air sungainya. Hebat! Doni dan Carlo berhasil mencegah kebakaran meluas. Akhirnya usaha kita berhasil. Api sudah padam. Sampai jumpa teman-teman. Pagi itu tidak seperti biasanya. Awan tertutup kabut tebal. Tidak ada petir ataupun hujan yang akan turun. Kenapa di luar gelap sekali? Ini bukan kabut, Carlo. Ini adalah asap. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Saatnya beraksi. Ide bagus, Carlo. Dengan begitu, Doni tidak akan menghirup lebih banyak asap itu. Berhasil, Carlo. Apinya sudah padam. Tapi asap sisa dari kebakarannya masih parah. Kita harus mencari cara agar asapnya hilang. Berhasil. Sekarang asapnya sudah hilang. Kerja bagus, Doni dan Carlo. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikannya lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak menyebutkan kembali sifat-sifat air sambil melakukan kegiatan eksperimen sederhana agar anak mengalami langsung dan dapat memahami cerita. Berikan juga motivasi pada anak untuk dapat menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.